Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saut Channel bareng Ardiasa, dan kita lagi ada di segmen Serangkai Opini dan Informasi. Dan ini adalah kita slow-slow dulu lah ya. Maksudnya besok kan tanggal 7 akan ada debat, jadi aku akan bikin video konten review untuk debat. Tapi kali ini kita mau ngobrol yang santai-santai soal perfilman Indonesia dan salah satu genre favorit aku yaitu film horor. Ini adalah salah satu genre yang udah aku sukain dari dulu, dan ini adalah kita ngobrolin kenapa aku suka banget sama film horor, mau itu Indonesia ataupun mau luar negeri. Dan ini adalah alasan dari aku kenapa aku suka film horor. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya komentar silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita masuk pada opini aku, kita intro terlebih dahulu. Nah, ngobrolin masalah film horor itu sesuatu yang menarik banget buat aku gitu. Dan alasannya yang tentunya karena yang pertama gitu, film horor itu kan berhubungan, ada sih yang nggak berhubungan dengan supernatural, ada horor yang istilahnya horornya memberikan ketakutan dari sesuatu yang sifat manusia, ataupun bahkan kalau kalian tahu film the movie Naruto the movie kalau nggak salah yang Blood Prison, itu aja ada genre horornya, artinya sesuatu yang menakutkan gitu. Kejadian-kejadian di penjara itu kan sesuatu yang menakutkan, itu bisa dikategorikan horor, artinya menakut-nakutin. Nah, tapi yang mau aku garis bawain di sini adalah salah satu horor yang aku suka adalah horor yang berhubungan dengan supernatural ya, saya berkaitan dengan setan ataupun klinik-klinik gitu. Karena yang pertama, aku kan orang Jawa ya, orang Jawa itu tumbuh dengan cerita-cerita klinik dan cerita-cerita di kalangan masyarakat yang memang banyak banget gitu cerita berseliweran. Kayak dulu misalkan masih kecil ada cerita terkait teman diculik wae gombel, ada cerita soal pocong keliling di desa. Itu sesuatu yang bener-bener kita rasain dulu banget, dan itu tuh ketakutannya bener-bener kerasa gitu, nggak cuman aku doang, tapi kayak satu kampung tuh kayak rame geger dengan cerita-cerita itu. Dan itu sesuatu yang experience yang mungkin sekarang udah jarang, tapi kalau kita misalkan ada teman kita gitu ada pengalaman horor tuh kita seneng banget buat dengerin ceritanya gitu. Dan kayak misalkan ada teman kemarin KKN nih, aku KKN di desaku ada cerita horor ini, temanku ada yang punya cerita horor itu aku suka banget dengerin cerita-cerita hal itu gitu. Dan walaupun aku nggak bisa ngelihat, aku nggak punya pengalaman istilahnya kayak ngelihat secara langsung, walaupun kayak misalkan dikit-dikit misalnya pernah lah ya, tapi itu tuh sesuatu yang bikin adrenalin kita itu kayak naik gitu, ketakutan gitu. Nah, dengerin cerita horor dari teman-teman itu sangat menarik banget. Makanya banyak orang akhirnya kepo kan ya. Jadi kayak cerita mistis, cerita klinik itu sesuatu yang menarik banget buat diikuti. Nah, itu yang akhirnya ada beberapa alasan kenapa horor itu selalu menarik. Satu itu, yang kedua itu adalah tiap daerah itu punya ceritanya masing-masing. Kayak misalkan di Jawa Tengah ceritanya apa, kemudian di Kalimantan apa, Sumatera apa, ada kuyang. Kalimantan kuyang kalau nggak salah ya, Kalimantan ada kuyang, kemudian ada kemarin yang Saranjana itu yang ada kota Saranjana juga. Di daerah Jawa Tengah kemarin ada yang ngangkat film soal jin Kajiman ya, Kajiman yang terkait untuk pesugihan itu. Kemudian ada keranda terbang, waktu keranda terbang tuh Temanggung bukan ya, kalau nggak salah Temanggung kalau nggak salah, ada keranda terbang, kemudian ada pocong keliling, ada apapun. Jadi kayak bahkan yang kayak nggak cuma daerah, bahkan kayak misalnya lingkupnya suatu tempat kayak hantu jeruk purut di perumahan, bukan perumahan, tempat apa namanya, ini pemakaman jeruk purut kayak gitu. Jadi kayak misal horor tuh banyak banget buat gampang dieksplor dalam sisi cerita. Dan ya karena kita nggak bisa membuktikannya secara langsung, untuk beberapa orang nggak bisa membuktikannya secara langsung, akhirnya ceritanya itu jadi beragam gitu. Jadi ceritanya itu bisa dikreasikan banyak gitu. Kayak misalkan cerita pesugihan dalam satu ide cerita aja itu bisa dikonsepkan menjadi banyak, kayak pesugihan monyet, pesugihan babi, pesugihan kandang bubrah. Bahkan jenis pesugihan yang memang terkenal di masyarakat aja itu banyak, kayak ada pesugihan kandang bubrah, ada pesugihan tuyul, ada buto ijo, terus kemudian ada pesugihan apa lagi ya, pesugihan ya yang hewan-hewan gitu, yang iblis-iblis, siluman kayak gitu banyak banget. Jadi kayak ceritanya itu kayak unlimited, atau bahkan mungkin ceritanya monoton kayak cuman pesugihan, tapi karena dalam satu template cerita ini aja bisa dikemas banyak, jadi kayak nggak habis-habis gitu. Kayak misalkan kita tuh selalu kayak tertarik ya,
Jujur aku sendiri itu ada beberapa lah cerita dari temen yang soal pesugihan ya, kayak misalkan tetangganya dicurigai punya pesugihan, kayak misalkan ada dulu banget ini, tapi aku nggak tahu kebenarannya ya, istilahnya kayak ada cerita ada saudara gitu meninggalnya nggak wajar gitu, yang diduga memang ada jadi tumbal dari tetangganya, kayak itu sesuatu yang common ataupun umum di telinga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di Jawa atau Kalongan Batang gitu, dan memang nggak bisa dibuktikan secara langsung kecuali memang kayak misalkan rumah itu digerebek atau apa gitu, untuk kecuali dan ada misalnya orang-orang yang memang paham bisa melihat itu gitu, dan ketika itu dijadikan sebuah film kan kita jadi kayak pengen tahu sebenarnya gimana sih konsepnya atau caranya gitu. Kita bisa aja sih, sebenarnya ada sih kita kayak searching di berita, tapi kan kalau itu biasanya kalau berita kan sumbernya ya sebatas luarannya saja, tapi kalau misalkan orang mau bikin film itu biasanya ada narasumbernya langsung yang ditemuin yang benar-benar bercerita gimana teknis melakukan pesugihan itu. Jadi kita kayak bisa melihat oh gini ya, maksudnya gambaran orang yang melakukan pesugihan itu tata caranya seperti ini, resiko yang diambil seperti ini, jalan ceritanya seperti ini, itu tuh menarik banget. Kayak selalu kita tuh kayak melihat kehidupan sebuah keluarga yang melakukan pesugihan itu dari sudut pandang, mungkin dari sudut pandang korban atau dari sudut pandang orang yang melakukan. Kayak salah satu film pesugihan yang aku menarik banget tuh ya Di Ambang Kematian itu ya, karena kita diperlihatkan dari sudut pandang orang yang ngelakuin gitu, dan keluarga itu yang benar-benar akhirnya mereka sadar mereka ngelakuin itu dan mereka ya menerima resiko akibatnya, dan kayak nggak dipaksakan untuk kayak ini tuh film, kayak kita akhirnya ngelihat film aku sendiri ngelihat film Di Ambang Kematian kayak ini tuh kayak benar-benar real kejadian gitu, karena memang ceritanya benar-benar kayak nggak dipaksakan, mengalir kayak gitu aja gitu, dan itu menarik banget. Hanya dari satu cerita pesugihan aja bisa menjadi banyak banget. Bahkan ya tadi ada urban legend terkait Lampor Keranda Terbang yang di Temanggung, kalau nggak salah waktu itu ngambil setnya Temanggung, film Lampor gitu, yang ketika Keranda Terbang itu datang ada indikasi suaranya gitu, kemudian ada cerita-cerita kalau misalkan nanti ada yang mau meninggal terus Keranda Terbang itu ngedatengin kayak gitu. Terus kemarin Kota Saranjana itu juga menarik banget, walaupun filmnya menurut aku juga kayak kurang budget dan istilahnya kayak aneh di pertengahan sampai ke akhir gitu, tapi untuk mengambil sudut referensi urban legend terkait Kota Saranjana itu tuh menarik banget. Jadi kayak ceritanya itu benar-benar luas gitu. Kemudian yang bikin film horor itu menarik, kayak ada feeling ketika kita udah keluar dari bioskop itu, kayak kita itu masih merasa ditakut-takutin sama film-film itu, walaupun kalau beda banget aku nonton pas zaman SMP dengan yang sekarang. Kalau zaman SMP itu kan waktu itu 2011 2010-an ya, 2010-an tuh kayak nggak seramai ini gitu, kayak misalnya lalu lintas di luar kayak rumah pun juga nggak yang seterang ini. Sekarang udah banyak TV, banyak apapun. Jadi kayak dulu tuh habis nonton film dari DVD bajakan, dulu masih zamannya DVD bajakan lah ya, nonton DVD bajakan tuh kayak malamnya masih terngiang-ngiang gitu, waktu pergi ngaji ngelewatin pohon angker itu tuh bayangannya, aduh di atas ada apa tuh kayak serem banget. Kalau yang sekarang itu udah lebih sulit gitu untuk takut-takutin, karena memang ya sekarang jalanan udah ramai banget, rumah udah pun istilahnya udah banyak hiburan yang lain, HP segala macam, yang bisa mengalihkan pikiran kita dari ketakutan. Tapi memang ada beberapa horor yang masih bikin mengganggu kita, kayak salah satu yang benar-benar masih kerasa itu waktu Pengabdi Setan pertama tuh, yang waktu suara lonceng. Pengabdi Setan kedua itu juga aku suka banget, itu aku takut banget. Tapi sayang banget ya Pengabdi Setan 2 reviewnya nggak rilis di Sangkesat Channel, karena waktu itu aku udah bikin review dan ternyata reviewnya kurang bagus untuk aku dengerin. Maksudnya bukan film yang kurang bagus ya, tapi maksudnya cara aku nge-review waktu itu masih kurang, akhirnya nggak rilis, dan juga ada masalah teknis juga gitu. Tapi itu salah satu film horor yang pas pulang pun aku masih takut gitu, karena memang ada sosok setan yang paling aku takutin lah di semua film setan, baik itu Indonesia maupun internasional, yaitu ya berkaitan kan si pocong bantal guling itu, Sugus itu menurutku memang salah satu sosok yang paling serem gitu kalau kita bicara film horor, utamanya adalah film horor Indonesia. Jadi kayak feeling bisa bikin takut itu ada gitu, dan film horor tuh sesuatu yang seru banget buat ditonton rame-rame. Jadi kayak misalnya kita tuh nggak pengen takut sendirian, kecuali kalau aku sebenarnya prefer nonton film horor itu antara sendiri atau rame-rame, tapi sama yang
sama-sama suka film horor. Jadi aku nggak suka nonton rame-rame yang istilah kayak orang itu kayak bukan penikmat film. Jatuhnya yang harusnya bikin serem itu kadang kita malah justru nggak merasakan feel seremnya karena misalkan teman kita kebanyakan tanya atau kebanyakan ngobrol tuh yang aku nggak suka. Makanya aku lebih suka kalau film horor tuh nonton sendiri atau kalau nggak nonton sama temen yang memang suka film horor dan juga istilahnya pecinta film gitu. Dan itu seru gitu untuk nonton, jadi kayak kita bisa bercerita banyak gitu terkait film itu. Tapi ya untuk sekarang aku memang lebih prefer nonton sendiri sih, kayak misalkan nonton film horor sendiri. Jadi kayak atmosfer ketakutannya itu bisa diterima sendiri gitu, jadi kayak lebih dapet aja gitu. Dan lebih suka aku nonton kayak misalkan ngambil kursinya itu yang sepi, itu bener-bener filmnya lebih kerasa daripada ya nonton di jam rame yang banyak anak-anak gitu, yang istilahnya kayak anak-anak sekolah pada nonton tuh malah justru bikin berisik. Akhirnya scene yang harusnya bisa bikin kita serem merinding itu malah justru hilang gitu, karena ya tadi ya malah justru bikin rame orang-orang yang nonton gitu. Jadi tapi itu preferensi kita nonton film horor. Sama ya itu, kalau misalnya kayak temennya Nora gitu bioskop kayak teriak-teriak sendiri, bukan teriak sih, kayak jawabin pertanyaan-pertanyaan di bioskop gitu, itu tuh bikin keganggu kan ya konsentrasinya. Jadi kayak feel horornya nggak kerasa. Jadi kayak film horor memang paling enak ditonton itu ya tadi ya antara sendiri atau sama orang yang benar-benar suka nonton film horor. Biasa orang yang suka nonton film horor mereka juga tahu titik di mana mereka nggak akan istilahnya over ketika itu memang nuansanya lagi mau misalkan ketakutan lagi naik gitu. Biasanya kita diskusinya kalau misalkan ada cerita-cerita plot twist atau bahkan setelah filmnya selesai gitu. Jadi lebih sering diem pada saat nonton, tapi nanti setelah filmnya itu selesai baru kita tanya gitu. Kita diskusi itu seru banget tuh kalau misalkan kejadian seperti itu. Jadi ya itu beberapa alasan kenapa aku suka banget film horor gitu. Nggak cuman nasional, nggak cuman Indonesia, tapi yang internasional aku juga kayak dari Korea itu ada The Wailing, walaupun itu horor semi thriller tapi horornya masih kental, itu aku suka banget The Wailing. Kemudian kalau dari internasional tentu aja Conjuring, Insidious yang film-filmnya dari sutradara James Wan ataupun produsernya James Wan, kayak The Nun itu aku juga masih suka. Yang The Nun 2 itu aku suka. Kemudian kalau yang dari waktu itu ada Turki atau apa gitu, itu ada satu film horor tuh yang aku juga suka. Banyak lah teman, kalau film horor aku semua negara pun kalau misalkan tuh bagus pasti aku tonton. Kayak misalnya dari Thailand dulu banyak banget film horor yang aku tonton, tapi sekarang referensinya aku lagi nggak dapet nih referensi film-film horor luar yang bagus lagi. Kemarin terakhir itu nonton series dramanya The Revenant ya, yang dari Korea itu juga bagus tuh horornya, walaupun di tengah-tengah agak dragging, tapi memang nuansa horornya itu masih dapat. Dan itu aku suka banget terkait film ya sesuatu yang nggak biasa lah ya, yang berkaitan dengan budaya di Korea gitu, dan itu sesuatu yang menarik untuk ditonton. Jadi gimana pendapat kalian buat tontonan film horor? Buat kalian yang punya komen, silahkan kalian tulis komentar kenapa kalian suka banget nonton film horor, atau bahkan kalian nggak suka film horor, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian ngerasa film horor udah terlalu overuse, terlalu banyak ngambil cerita yang sama, bisa aja kayak gitu. Karena aku juga pernah ngalamin di titik dimana bosan banget nonton film horor kan ceritanya ini doang. Dan ngomongin 2024 film horor yang aku tunggu ada Siksa Kubur dari Joko Anwar. Ini bukan siksa neraka ya, siksa kubur dari karya Joko Anwar. Kemudian katanya Conjuring itu mau dibikin series, tapi kalau nggak salah mau dia ada Conjuring apa yang Insidious ya? Conjuring kalau nggak salah ya mau dibikin series, tapi mau dibikin film terakhirnya terlebih dahulu, nanti baru mau dibikin series, tuh juga aku tungguin. Kemudian kalau film horor lain belum ada sih ya. Aku masih Pengabdi Setan, pastinya aku nunggu Pengabdi Setan berikutnya 3, tapi kayaknya itu masih lama deh, karena tahun ini Joko Anwar lagi mau ngeluarin film Siksa Kubur terlebih dahulu. Dan semoga film horor di 2024 lebih banyak lagi yang berkualitas dari 2023. 2023 banyak banget sih menurut aku film-film horor yang memorable gitu. Bahkan Panggonan Wingit aja aku lumayan suka gitu, walaupun nggak yang bagus-bagus banget, tapi itu sesuatu yang menarik, bahkan sampai sekarang masih ada di bioskop Pekalongan. Jadi semoga di 2024 makin banyak film horor yang berkualitas dari dalam negeri pun dari luar negeri. Dan
nggak melulu harus supernatural, kayak misalnya kayak karya-karyanya A24 yang Midsommar itu juga bagus banget. Itu kan juga horor ya, walaupun horornya beda gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku ngobrol soal film horor. Tentunya jangan lupa nanti tanggal 7 itu malam ya akan ada debat capres yang ketiga, menampilkan dari masing-masing calon presiden, dan nanti akan aku bikin konten video ngebahas soal hasil apa yang diutarakan pada saat debat capres yang ketiga itu. Jadi tetap di Serangga Sawo Channel, karena makin banyak konten-konten menarik berikutnya. Aku juga masih utang video berkaitan dengan masalah dokumen legalitas izin bangunan. Kemarin udah ada ya berkaitan dengan PBG. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan konten-konten itu. Dan ya, tunggu aja di Serangga Sawo Channel di 2024 ini. Semoga semakin bisa memberikan nilai-nilai positif buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.